Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahmawan dari kelas 11 Teknik Elektronika Industri A. Di sini saya akan merangkai suatu rangkaian lampu taman otomatis, di mana otak dari semua ini adalah LM741 atau komparator dan LDR. Mari simak video ini. Di sini sebelum ke rangkaian, kita akan membutuhkan terlebih dahulu bahan-bahan dan alatnya. Di sini saya menggunakan software ISIS, tetapi jika kalian ingin simulasi yang lebih detailnya, bisa menggunakan Multisim atau Proteus atau software yang lainnya yang mendukung simulasi tersebut. Oke, di sini saya menggunakan baterai, transistor yang dimana BC548 adalah kodenya, dan lampu LM741 atau komparator, relay yaitu sebagai switch atau saklar, dan resistor juga LDR, dimana LDR ini ada sebagai otak dari rangkaian ini, juga LM adalah otak dari semua rangkaian ini. Baik, kita rangkai terlebih dahulu rangkaian lampu taman otomatis ini. Di sini kita sudah merangkainya. Sebelum kita simulasi, kita harus memahami dari satu-satu komponen ini. Di sini saya menggunakan baterai sebagai catu dayanya, di mana baterai ini akan memberikan tegangannya kepada resistor, dan resistor ini akan diberikan kepada LM741 atau komparator. Nah, kan komparator ini adalah suatu komponen untuk membandingkan dua tegangan, di mana dua tegangan ini adalah volt in min, dan volt in plus, di mana ketika volt in plus ini lebih besar daripada volt in min, maka output yang diberikan oleh komparator ini sangat besar. Contohnya, ketika volt in plus ini adalah 11, misalnya 11,5 volt, dan volt in min ini sangat kecil, yaitu misalnya 9 volt, maka output yang diberikan atau output yang dihasilkan oleh komparator ini sangat besar, yaitu 10,7 volt, dan akan diteruskan kepada transistor, di mana transistor ini berfungsi sebagai penerus tegangan dari komparator, sekaligus pemberi atau penerus tegangan yang asalnya dari komparator ke relay, di mana ketika output yang dihasilkan LM ini sangat besar, maka gerbang basis ini akan melebar sehingga akan diteruskan oleh emitter, dan tegangan itu akan ada di relay.
Dimana relay ini misalnya 12 volt, 10 volt itu sudah mencakup ke 12 volt. Misalnya 12 volt ini sisanya dari 10 volt, dari 2 volt. 2 volt ini akan diteruskan ke lampu ini dan lampu akan menyala. Tapi sebaliknya ketika resistansi atau tegangan yang diberikan output oleh komparator ini sangat kecil, maka gerbang dari basis ini tidak akan terbuka, sehingga relay tidak bisa mendapatkan tegangannya dan lampu pun tidak akan mendapatkan tegangannya, sehingga lampu ini mati. Karena itu output komparator ini sangat berpengaruh oleh atau dari LDR ini. Kenapa? Karena LDR ini mendapatkan catu daya negatif dari komparator ini, di mana LDR ini ketika mendapatkan resistansi yang sangat besar, maka lampu akan menyala. Seperti yang saya tadi bilang, ketika resistansi ini sangat besar dan komparator memiliki output yang sangat besar, maka gerbang basis ini akan membuka sehingga akan meneruskan tegangannya kepada relay, di mana relay ini bisa diibaratkan sebagai saklar, dan saklar ini akan meneruskan kepada lampu dan lampu pun akan menyala. Juga sebaliknya, ketika LDR memiliki resistansi yang sangat kecil dan output pun yang sangat kecil, maka gerbang basis ini akan menutup atau tidak melebar, sehingga relay pun tidak mendapatkan tegangannya dan lampu pun akan otomatis mati. Di sini saya akan mengubah nilainya atau value dari resistor ini menjadi 1 kilo, karena resistor ini cukup hanya 1 kilo ohm saja untuk meneruskan atau sebagai hambatan yang bisa meneruskan catu daya dari baterai ini. Baik, kita langsung simulasi dan buktikan. Nah, di sini keadaan LDR memiliki resistansi yang sangat besar. Contohnya saja ketika pada keadaan gelap, di mana sensor cahaya ini berfungsi dengan sangat baik dan di mana memiliki resistansi yang sangat besar, sehingga diteruskannya kepada output si LM ini dan diberikan kepada transistor, juga diberikan kepada relay, sehingga lampu akan menyala dengan otomatis. Tetapi sebaliknya, ketika LDR resistansinya sangat kecil, yaitu bisa diibaratkan ketika LDR ini terkena sinar matahari atau terkena terang, maka output di sini akan semakin kecil dan gerbang basis ini tidak akan membuka, sehingga relay ini menjadi off atau saklar ini jadi off, di mana lampu pun akan menjadi off atau mati. Karena tadi LDR ini resistansinya sangat kecil, yaitu bisa diibaratkan pada keadaan pagi hari atau siang hari, maka output yang di sini yang dihasilkannya itu sangat kecil. Jadi basis atau gerbang basis ini tidak akan membuka, sehingga relay tidak mendapatkan tegangannya dan lampu pun akan mati seketika. Baik, di sini saya akan melihatkan volt in plus, volt in min, dan Vout nya menggunakan DC voltmeter. Bisa kita lihat dari suatu komponen ini, DC voltmeter berfungsi sebagai untuk melihat volt
atau melihat tegangan yang terdapat pada komparator atau catu daya yang dihasilkan, baik itu dari volt plus, volt min maupun Vout. Mari kita simulasikan. Nah, ketika di sini volt minnya besar, maka volt-outnya itu akan kecil dan lampu tidak akan menyala, karena bisa dikatakan ini resistansi si LDR-nya ini sangat kecil, sehingga gerbang basis ini tidak akan kebuka atau terlihat. Dan sebaliknya, ketika volt in plus ini sangat besar dan volt in min ini sangat kecil, maka akan menghasilkan Vout yang sangat besar, sehingga membukakan gerbang basis ini dan meneruskannya kepada relay. Relay ini akan on dan lampu pun akan menyala. Jadi itulah proses input dan output dari penjabaran input maupun output dari suatu rangkaian lampu ini, yang dimana yang saya tadi katakan, ketika LDR ini mendapatkan nilai resistansi yang sangat besar, maka lampu akan menyala. Dan ketika LDR ini sangat kecil resistansinya dan output pun kecil, maka lampu akan mati dan relay seketika off. Mungkin di zaman seperti ini kita pasti menginginkan sesuatu yang sangat otomatis atau yang sangat simpel. Rangkaian ini atau alat yang saya buat, yaitu lampu taman otomatis, bisa berguna bukan hanya untuk lampu taman saja, tetapi bisa saja menjadi lampu tidur, bisa saja menjadi lampu jalan, bisa saja jadi lampu yang ada di rumah dengan menggunakan sensor dan baterai. Bisa saja alat ini bisa dikembangkan lagi di masa depan yang akan datang sebagai misalnya lampu motor, lampu kendaraan mobil, ataupun bisa saja rangkaian ini dibuatkan sebagai kebutuhan rumah untuk mengurangi atau menghemat daya listrik dari PLN, yang dimana kita selalu menggunakan baterai ini. Mungkin cukup sekian video yang saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan dalam video ini. Jika ada kesalahan, boleh komen untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang saya perbuat. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.